silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Jingga, Pak. Silakan Jingga dipimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Jingga yang sudah memimpin doa untuk belajar hari ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak sebutkan namanya, silakan angkat tangan dan menyebutkan hadir. Yang pertama, Erin. Hadir, Pak. Oke. Ira. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Jingga. Hadir. Oke. Laila. Sakit, Laila sakit. Ya, Pak. Selanjutnya Yola. Hadir. Oke. Selanjutnya Siti Nurjana. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Tanti Oktaviani. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada Tessa. Izin, Pak. Oh, Tessa izin. Ya. Oke. Baik, berarti yang hari ini hadir itu ada 6 orang ya kurang lebih ya. 2 ada yang sakit dan izin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin tes dulu nih semangat dari anak-anak semua. Bapak ada tepuk anak pintar namanya. Bapak contohin dulu nanti anak-anak ikutin ya. Contohnya gini, tepuk anak pintar. Aku anak pintar, rajin belajar, rajin nabung, orang tua dicintai, ibu guru dihormati. Yes, yes, ore. Gitu ya, bisa? Bukan Bapak Guru. Oh, Bapak Guru berarti. Ya, diganti berarti Bapak Guru. Oke, bisa semuanya? Bisa. Oke, sana berdiri dulu semuanya. Kita tes dulu semangatnya. Oke, ayo diri semuanya. Kita tepuk anak pintar dulu. 1, 2, 3. Tepuk anak pintar. Aku anak pintar, Rajin belajar, rajin nabung, orang tua dicintai, Bapak Guru dihormati. Yes, yes, ore. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu nih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian dan fungsi dari bank. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis bank menurut kepemilikannya dan fungsinya. Selanjutnya itu mengidentifikasi pemanfaatan produk perbankan. Selanjutnya yang keempat mengidentifikasi jasa-jasa dari perbankan. Selanjutnya yang kelima mendeskripsikan pengertian lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Oke. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menerapkan model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL, yaitu pembelajaran yang berbasis dengan masalah. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menjelaskan dulu nih sebelumnya. Kita pada pagi hari ini akan membahas terkait dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bapak ingin bertanya dulu nih pada anak-anak semuanya, siapa di sini yang pernah masuk ke dalam bank? Cung. Saya. Oke, 1, 2, berapa lagi siapa? Cung. Oke, ada 3 orang ya yang pernah masuk ke dalam bank. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi nih, kira-kira dari anak-anak semua, siapa sih yang pernah menabung atau mengantarkan orang tuanya, kakaknya atau siapapun untuk menabung ke bank? Cung. Oke, ada ya semuanya? Ada. Oke, selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa itu dari bank? Mungkin teman-teman sendiri nggak asing lah dengan kata bank itu gitu. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak sih sederhananya bank itu apa?
Ada yang pernah lihat kan bentuk fisik dari banknya? Pernah. Tahu berarti semuanya? Tahu. Oke. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Ada yang bisa jawab? Silakan acungkan tangan. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa itu apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Siapa yang mau jawab? Ayo, Saya, acungkan tangan. Pak. Silakan Jana. Jadi menurut saya lembaga keuangan itu adalah badan usaha ataupun institusi yang menghimpun dana dari masyarakat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Zana. Ada lagi yang ingin menjawab? Sama Pak. Sama. Oke, kita lihat jawabannya benar apa enggak. Jadi Bapak ini punya media pembelajaran yaitu namanya Mystery Box. Di dalam ini ada beberapa materi yang akan kita diskusikan dengan pembelajaran hari ini. Coba nanti kita cek jawaban dari Jana apakah benar tentang lembaga keuangan ini. Oke, kita buka sama-sama. Apakah isinya? Jeng jeng jeng. Itu dong 1, 2, 3. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Oke, tadi Jana mengatakan nih jadi untuk bank sendiri apa yang maksud dengan lembaga keuangan? Nah, lembaga keuangan itu ada dua, ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau non bank. Jadi pengertian dari bank ini adalah bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kredit atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan. Dalam operasionalnya, bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana penabung atau yang biasa disebut penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau yang biasa disebut peminjam. Nah, jadi lembaga keuangan bank itu pengertiannya seperti ini. Oke, kita next selanjutnya. Selanjutnya itu ada fungsi bank. Fungsi bank itu ada 3. Yang pertama itu ada penghimpun dana. Yang kedua itu ada penyalur dana. Dan yang ketiga ada pelayanan masyarakat. Ada yang tahu nggak sih maksudnya penghimpun dana itu seperti apa? Silakan acungkan tangan. Ada? Oke. Jadi maksudnya penghimpun dana ini, bank ini akan menyimpan atau nantinya menyalurkan juga dana yang dihimpun atau yang ditaruh oleh masyarakat di dalam bank ini. Jadi fungsi dari bank itu untuk menghimpun dana. Jadi sederhananya ketika anak-anak semua ingin menabung atau ingin menghimpun dana itu bisa di bank. Jadi dananya ditaruh di bank, yang artinya dihimpun di bank dan nantinya akan dikelola oleh bank itu tersendiri. Selanjutnya kedua itu ada yang namanya penyalur dana. Di sini ada nih penyalur dana. Nah, penyalur dana ini itu seperti kayak nantinya ketika teman-teman simpan uang di bank itu uang itu nggak hanya stuck di bank itu saja, tetapi bisa disalurkan. Contohnya, ketika teman-teman membutuhkan, nantinya juga akan kita bahas di topik selanjutnya. Ada poin yang namanya kartu plastik atau ATM. Jadi itu bisa disalurkan lewat situ, ataupun bisa kita salurkan lewat perkreditan atau investasi dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pelayanan masyarakat. Jadi sebenarnya poin ketiga ini menyimpulkan dari poin 1 dan 2, yaitu bank ini sebagai pelayan masyarakat, di mana bank ini bisa melayani masyarakat dengan cara menghimpun atau menyimpan dananya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada berapa dan apa saja jenis-jenis bank menurut kepemilikannya. Ada yang bisa jawab? Di sini ada berapa kira-kira nih jenis-jenis bank menurut kepemilikannya? Jadi ada 2 pengertian jenis-jenis. Yang pertama kita akan bahas jenis-jenis bank menurut kepemilikannya. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak Bapak akan menjelaskan. Ya, di sini ada jenis-jenis bank, ada 2. Mungkin pertama kita ulas dulu sedikit yang ini. Jenis-jenis bank menurut kepemilikannya, yaitu di sini ada bank Persero, di mana bank Persero ini bank untuk perseorangan ibaratnya. Bank ini bank mandiri gitu. Bukan namanya bank mandiri, tapi bank ini bank perseorangan gitu.
yaitu banknya yang memang bisa melakukan apa-apanya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini ada yang namanya bank swasta nasional. Kan di Indonesia sendiri mungkin anak-anak semua sudah ngerasing lah dengan bank swasta yang ada di Indonesia ini gitu. Dari mulai kayak contoh besarnya tadi Bank Mandiri, itu termasuk bank swasta yang ada di bank nasional gitu, bank swasta nasional. Terus juga selanjutnya itu ada namanya Bank Pembangunan Daerah atau yang biasa disebut BPR, yaitu bank pembangunan daerah. Dia itu bank yang sahamnya atau modalnya itu seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya kalau misalnya di Kuningan itu sendiri, itu namanya Bank Kuningan. Itu Bank Kuningan itu termasuk bank BPR karena memang bank daerah itu sendiri. Selanjutnya itu ada di sini yaitu bank campuran. Ya, kelihatan nggak dari jauh, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya, bank campuran. Bank campuran itu bank yang sahamnya itu atau modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan asing. Jadi bank ini seperti bank kolab gitu, bank kolaborasi antara asing dan lokal dari Indonesia. Terus selanjutnya itu yang paling terakhir yang nomor 5 di sini ada yaitu bank asing. Bank asing itu bank yang dimiliki atau modalnya itu dari luar. Contohnya kalau misalnya bank asing itu seperti bank-bank yang ada di luar negeri. Bedanya dengan bank asing bank campuran ini, kalau bank campuran ini contohnya seperti Bank Bukopin. Itu dari Korea tapi dibawa ke Indonesia dan kolaborasi dengan Indonesia gitu, dengan pihak swasta di Indonesia. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada selanjutnya jenis-jenis bank menurut fungsinya. Ada 3. Kalau tadi untuk kepemilikannya itu ada 5. Untuk fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu bank sentral. Bank sentral ini lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Jadi bank sentral ini bank emang ibaratnya bank pusat lah. Jadi bank-bank yang ada di dunia ini itu berpusat sama ini bank sentral yang bertanggung jawab kebijakan moneter itu serta menciptakan aktivitas ekonomi yang stabil. Jadi bank sentral ini bertugas seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya bank umum. Bank umum adalah bank yang memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut komersial atau komersial bank. Jadi kalau bank umum ini seperti yang bank-bank yang sering anak-anak mungkin tabung gitu. Contohnya bank-bank umum ini seperti bank swasta yang nantinya emang memberikan seluruh jasa perbankan. Karena kan di perbankan sendiri itu ada beberapa jasa yang disediakan oleh bank ini sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan dan lainnya. Selain itu juga memberikan kredit, menyediakan pembiayaan yang menggunakan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri. Nah, jadi Bank BPR ini bank rakyat, Bank Perkreditan Rakyat ini bank yang emang ada di daerah yang emang khususnya untuk menangani atau melayani masyarakat yang ada di daerah itu sendiri untuk menghimpun dana, untuk deposit berjangka, tabungan dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan produk perbankan. Balik lagi kita ke media ini. Di sini ada 2, yaitu pemanfaatan produk perbankan. Yang pertama itu ada kredit aktif. Nah, bisa dilihat di sini di PPT-nya ada kredit aktif, yaitu layanan pendanaan yang diberikan pada nasabah atau peminjam yang digunakan untuk kepentingan produktif. Contohnya adalah kredit usaha, kredit modal kerja atau pembelian surat berharga. Contoh kredit aktif yaitu rekening koran, kartu kredit, letter of credit, dan kredit dokumenter. Nah, selain itu yang kedua ada juga yang namanya kredit pasif. Nah, kredit pasif ini adalah kredit pasif sebaliknya. Pinjaman ini memberikan layanan dari tabungan atau himpunan dana nasabah yang sifatnya tidak bergerak. Sifat yang tidak bergerak ini disebabkan karena kredit ini dibutuhkan ketika diperlukan saja. Kredit pasif memberikan layanan produk berupa deposit berjangka, giro, simpanan, dan atau tabungan dan sertifikasi deposito. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya di sini ada jasa-jasa perbankan. Mungkin kalau jasa-jasa perbankan anak-anak semua juga mungkin ada beberapa yang tahu. Yang ada 5. Yang pertama itu kita lihat di sini ada transfer dana. Ada yang bisa menjelaskan apa yang maksud dengan jasa transfer dana? Silakan acungkan tangan. Mungkin anak-anak semuanya sering dengar lah kata kayak STF dong, transfer dong. Nah ini jasa dari perbankan, transfer dana. Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang ingin memberikan contoh dan sebagainya? Sok, acungkan tangan, silakan. Ada? Transfer dana pada misal dari aku mau transfer ke Erin lewat dana ataupun dari bank tersendiri Pak transfer mau ke dana juga atau ke bank-bank lain kan sekarang ada yang sistem online kayak Brimo kayak gitu ya Pak. Betul. Oke, betul sekali Ira. Tepuk tangan dulu buat Ira. Betul yang disebutkan Ira, transfer dana itu untuk mentransfer dana dari sesama bank atau bahkan dari bank yang berbeda antara satu orang ke orang yang lain. Bahkan di sesama kota, beda kota atau bahkan beda negara. Selanjutnya yang kedua itu ada namanya kartu ATM atau kartu debit. Ada yang bisa menjelaskan terkait poin kedua ini? Silakan. Kan tadi sudah bahas transfer dana nih. Nah, ini namanya kartu plastik yaitu kartu ATM. Gitu. Ada yang tahu kartu ATM itu apa? Tahu Pak, Silakan. itu ada di yang media seperti itu. Oke, ini ada foto contohnya, contoh gambarnya ATM seperti ini, betul. Jadi ATM ini atau kartu plastik ini itu digunakan untuk menarik dana atau bertransaksi tidak harus di bank, gitu. Jadi dengan kartu debit ini atau kartu ATM ini para konsumen yang menabung di bank bisa mengambil uangnya atau bertransaksi apapun lewat kartu ATM ini di ATM, gitu kan. Suka lihat ya ada ATM yang tutup. Nah itu bisa transaksi di situ, tinggal masukin kartunya, masukin PIN, silakan pilih mau apa. Selanjutnya yang ketiga ada kartu kredit, yaitu temannya kartu ATM. Ada yang tahu nggak kartu kredit itu apa? Ada Pak. Silakan, Jana. Jadi kartu kredit itu kayak alat pembayaran non tunai. Jadi ketika nanti kita bertransaksi itu pembayarannya itu bisa ditangguhkan dulu. Jadi nanti kita belanja dulu tapi bayarnya itu nanti. Lanjut Pak. Betul. Ada yang mau menambahkan? Oke, untuk kartu kredit sendiri ini kurang lebih kayak ATM tapi benar pembayaran itu ditangguhkan. Namanya juga kayak kredit. Ibaratnya kita ngaji dulu bener kan gaji nggak, ngutang dulu, ditarangin dulu ibaratnya. Selanjutnya itu ada money changer. Poin keempat, money changer itu biasanya kalau dilakukan atau digunakan biasa untuk menukar uang. Contohnya ketika teman-teman ada orang tuanya yang mau pergi haji misalkan, itu namanya juga money changer, ditukar dari rupiah ke dinar. Terus selanjutnya itu ada jasa pembayaran. Nah, jasa-jasa pembayaran ini banyak, dari mulai untuk top up kuota, pulsa, pengisian, betul listrik. Ada lagi yang tahu? Jasa lagi? Jasa pembayaran? Betul, kayak bayar Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Selanjutnya, oke, siapa yang tahu? Kan tadi udah bahas nih lembaga keuangan bank. Sekarang ada yang tahu nggak pengertian lembaga keuangan bukan bank? Ada yang bisa? Silakan acungkan tangan. Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Ayo. Lembaga yang lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan tetapi bukan bank. Contohnya itu seperti koperasi Pak. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ira. Oke, betul. Pengertian dari lembaga keuangan bukan bank itu ada di sini juga nih. Lembaga keuangan bukan bank atau disebut LKBB yaitu adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan namun tidak memiliki izin untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan atau giro. Sebagaimana yang dilakukan oleh bank, LKBB berfokus pada penyediaan layanan, asuransi, dan pengelolaan aset. Nah, seperti itu untuk pengertian lembaga keuangan bukan bank. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Mungkin anak-anak juga sudah asing lah dengan Pegadaian,
asuransi, bahkan koperasi. Karena di sekolah itu ada koperasi sekolah gitu, atau koperasi siswa, kopsis. Pertama ada pegadaian, yaitu tempat pinjam uang dengan jaminan barang. Lanjut asuransi, yaitu asuransi memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kesehatan, jiwa, dan kendaraan. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengasuransikan kendaraan yang meninggal nanti kecelakaan itu bisa diklaim. Kalau asuransi jiwa ketika terjadi sesuatu dengan orangnya itu bisa diasuransikan. Kemudian koperasi ini adalah memberikan pinjaman dengan bunga ringan kepada anggota. Jadi koperasi ini seperti koperasi sekolah itu memberikan pinjaman ringan kepada anggotanya. Oke, selanjutnya. Oke, sepertinya sudah habis. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menerapkan model pembelajaran, yaitu teman-teman semua nanti Bapak ada LPD, lembar kerja peserta didik, yaitu nanti dibagi ke dalam 2 kelompok. Silakan dibagi ke 2 kelompok, ada 6 orang. Hingga berarti yang ini kesini, yang ini gini ya. Oke, selanjutnya nanti Bapak bagikan ini ke 2 kelompok, terus nanti dikerjakan lalu dipresentasikan. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Oke, dikerjakan ya. Baik, Pak. Oke, gimana? Kelompok 2 aman? Kelompok 1 gimana, aman? Aman, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bayar. Durasi umurnya ini 25. 25. Oke, gimana? Ngomong dulu udah? Oke, sudah semua? Belum. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, cukup? Sudah semua? Yang sudah siapa? Silakan langsung maju aja. Kelompok mana yang udah, silakan langsung presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Yuk, kalau udah langsung maju aja. Presentasi. Dah, yuk. Silakan kelompok 2. Berapa udah? Langsung aja. Duluan. Atau kelompok 1 boleh? Duluan. Oke, kelompok 2 dulu berarti. Tuh, bersemangat. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama ada analisis perbedaan BPR dan bank umum.
jawabannya. Ini untuk pengelompokan lembaga keuangan. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Baik, di sini jadi ada nanti perbedaan BPR dan bank umum. Kalau BPR itu kan bank pemkredit rakyat, fokusnya lebih ke tabungan, deposit dan kredit UMKM. Sedangkan bank umum itu lebih ke menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk transaksi kepada bank-bank umum lainnya seperti kayak Bank Mandiri, Bank BRI. Dan tugas kedua itu ada pengelompokan lembaga keuangan. Di sini ada lembaga keuangan bank, itu ada Bank Indonesia, ada Bank BRI, sama BPR. Terus ada lembaga keuangan bukan banknya itu ada koperasi, ada pegadaian, dan ada prudensial. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas pemaparan dari hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu Bapak ingin menanyakan nih, kira-kira ada yang belum paham nggak tentang materi yang sudah Bapak ajarkan pada hari ini? Apakah sudah hafal, sudah paham semua? Udah. Oke, kalau sudah paham berarti kita lanjut. Bapak ingin mengajukan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Siapa? Silakan acungkan tangan yang ingin maju untuk membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan acungkan tangan. Ayo, siapa? Maju ke depan. Jika Pak. Jika mau maju ke depan, baca kesimpulan. Ayo, siapa? Silakan ajukan tangan. Silakan Ira. Di sini aja Pak. Maju aja di depan. Nawar Pak. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita sudah membahas lembaga keuangan yang mana memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian masyarakat. Nah, terdapat juga dua jenis lembaga keuangan yaitu bank dan non-bank yang mana saling melengkapi satu sama lain. Ini juga mampu memahami fungsi lembaga keuangan, sangat membantu kita dalam mengelola keuangan dengan bijaksana dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ira. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi pada pembelajaran hari ini. Bapak akan menggunakan aplikasi dari Wordwall. Jadi nanti anak-anak silakan mengisi evaluasi pertanyaan-pertanyaan dan juga pertanyaan yang akan nantinya dikerjakan melalui aplikasi Wordwall. Oke, ini untuk ini untuk barcode-nya, silakan di scan. Kodenya ada di ujung atau mau ke workflow-nya, ada juga linknya. Bisa? Waduh Ira. Waktu habis. Kata bisa dipencet sih Ira. Oh, mulai kaget. Memorinya penuh itu. Sudah semua? Belum Pak. Oke. Yuk. Yang belum login silakan di login. Start ini start. Bentar, belum. Oke, langsung aja. Start. Udah semua kayak gimana? Belum.
Belum. Start. Dah. Nanti di setara bareng-bareng ya. Sudah Pak. Mulai. Ya udah tuh kumaha ya kembali na. Oke di akhir tuh sih. Paling apa? Oh ini yang belum. Nggak bisa ya? Ih, kok mimik tidak sih? Bentar. Gimana sudah? Dah. Siapa yang belum? Udah semua? Dah. Belum. Santri belum? Kok gini? Oke. Gimana? Itu ada, ini itu coba. Nggak bisa di itu. Bisa diakses. Nggak bisa di scan. Bisa. Jana belum bisa Pak. Belum? Ada yang belum bisa? Gimana? Nggak bisa di scan. Belum bisa? Kalau ini aja ada nggak? Pak, ini kalau kepencet langsung mulai. Dia kalau start langsung mulai itu. Jadi dia sana dulu. Linknya ini coba wordwall.net. Resource. Kamunya dua aja nanti ini ada kodenya Ya kalau nggak searching di Google wordwall nanti tinggal masukin kodenya. Bisa? Udah. Oke, udah semua Okta udah. Tinggal Jana berarti satu lagi. Cuk, jangan. Cemburu, Tadi sebentar. Ingat apa batu. Ini daftar untuk Strategi ya. iya bisa bentar belum. Lanjut. Kalau Dari link dari dapatkan situnya bank-bank ada itu. nggak Tan? Iya ya. Batu buburnya. Ira ada linknya nggak? Ada beneran nih. Cik mau minta Ini linknya. nanti dikirim Ira aja. Oke. Masih dah. Ada bank Pak. Nah, udah jam. Nah, sebentar Pak, masih dulu Pak. Iya, aku keluar nanti. Ih, Kita bisa langsung. Ya udah semua? Ini udah mulai Pak. Kembali anjay. Yuk. Oke, langsung Bisa kita jadi. mulai. Bisa. 1, 2, 3. Silakan. Atau beban yang ulang. Pencetnya sama. Beli di sini. Naon ini jawaban? Oke, gimana? Salah. Gimana? Ada yang sudah selesai? Belum. Belum? Sabar aja lah. Gimana? Ada yang kesulitan?
Salah. Iya naon Rod. Perluan banget ya. Ada yang sudah selesai? Anjir isu apa dia disebut? Iya. Ih salah. Misalnya dia leaderboard. ini bagus banget terus pada ketinggian. Merasa ya misalnya dulu udah gitu. Cucu Miri. Ada yang sudah selesai? Dah. Udah? Dah. Oke, kita cek coba di leaderboardnya. Cucu Miri teh saha? Single tuh. Oke. Cucu Miri. Oke, sisa 3 orang lagi. Oke, gak apa-apa, santai. Hanya menuju jadi sekira waktunya harus 8 orang salah tidur. Udah waktu terlihat si Erin nanti 22 detik. Si Erin Dibaca. cek gitu. Rekor Pak Erin 52 detik. Ulang bu. Atau ke saya mana dulu itu dari dulu kan dia. Gimana sih? Back terus sih. Ada yang selesai lagi? Jana gimana udah? Dua lagi, Pak. Yola gimana? Udah. Iya naon sih boy? Tante gimana Tante? Iya ada bisa tadi lantas ah. Tapi Yola belum ada di sininya. Di refresh lagi coba Pak. Aduh aduh aduh. kayak dia. Oke, udah semua? Sudah. Jika belum Pak. Benar salah. Tidak ada water makna ya tadi. Tante gimana sama Yola? Udah? Erin. Wah. Iya. Ya aku kok 4. Oke, udah semua berarti? Okta ya. Oke. Oke. Ini hasil dari evaluasi tindakan popol. Yang pertama itu ada Zana, yang kedua itu ada Ira, dan yang ketiga ada Cucu Miri. Cucu Miri siapa? Oh, Jingga. Oke. Untuk 3 nama teratas silakan maju ke depan. Sedikit reward. Anjay. Coba di refresh lagi Erin tadi. Lu tuh. Erin cantik. Iya. Keberapa? Untuk Zana, Ira, dan Cucu Miri. Jingga. Seberapa menit? Yang ditunggu. Sama menit. Selalu bermik dong, Ben. Terima kasih, Oke. Pak. Foto dulu. Bentar. Poin. 1, 2, 3. Lagi. Dah. Dah. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan dulu. Kita makan lagi gitu. Oke. Jika gitu paket 5. Kumpulkan lain mah ingin kena dipoto. Atau kan iya dikumpulkan. Iya gak jangkang mah. Oke, Bapak ingin bertanya pada anak-anak semua, bagaimana kesan atau pesannya nih untuk pembelajaran Ini mau pada hari dikirimnya ini? lewat apa, Jan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah materi-materi ini dapat dipahami? Udah dicalain. Oke, mungkin itu refleksi dari Bapak. Selanjutnya Bapak ingin menjelaskan materi untuk pertemuan selanjutnya,
Yaitu untuk pertemuan selanjutnya di pekan depan Bapak akan membawakan materi tentang pasar. Jadi nanti untuk anak-anak semua silakan di rumah untuk mempelajari materi tentang pasar agar ketika nanti pertemuan yang akan datang anak-anak semua bisa berpikir kritis tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, seperti itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing biar selamat di jalan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vivo. Oke, terima kasih kepada semua anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Lupa tutup. Kok gagal? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi